Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore rekan-rekan media, juga para iya Pak, terdengar. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Mbak Yuni jelas. Baik, iya terdengar. Oke. Terima kasih pada rekan-rekan media, juga kepada para mitra. Di sini juga narasumber sudah hadir. Kita sebentar lagi menunggu Mbak Musdah. Moga-moga sebentar lagi juga akan bergabung. Jadi kenapa kita duduk di sini dan menghadirkan kawan-kawan media? Aman Indonesia sebagai ASEAN Muslim Network, juga dengan sejumlah jaringan, merasa, dan kita semua tentunya merasa berkepentingan dengan dinamika yang terjadi di Afghanistan, gitu. Jadi kita semua tahu seperti apa Taliban dan Talibanisme, gitu ya, yang tentu dampaknya bukan hanya kepada perempuan di Taliban, tetapi juga kepada kita semua. Tetapi kali ini kita akan fokus mendiskusikan tentang kira-kira kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk kawan-kawan perempuan di Afghanistan, gitu. Jadi kalau dalam konteks atau perspektif perempuan itu siapapun wajah korban, mereka adalah wajah kita, gitu ya. Jadi ini adalah upaya untuk bahwa solidaritas, bahwa rasa kemanusiaan itu beyond border, gitu, tidak dibatasi oleh nasionalisme, oleh kondisi, oleh pilihan politik, oleh apa, tetapi ini ada isu isu human rights, women's rights yang sedang dipucuk yang sangat mengkhawatirkan. Dan hari ini kita akan ditemani oleh 3 narasumber, yaitu Mbak Ruby Khalifah, Ibu Ruby Khalifah sebagai country representative Aman Indonesia, lalu nanti ada Ibu Musdah Mulia sebagai direktur Mulia Raya Foundation, juga Ibu Masruhah, Ibu Nyai kita mewakili ulama Kongres Ulama atau KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Yang pertama kita akan mendengarkan dulu dari Mbak Ruby tentang kenapa besok kita mau rencana ada open mic, gitu ya. Open mic ini adalah mungkin Mbak Ruby nanti bisa menjelaskan lebih jauh, tapi idenya adalah mendengarkan, membuka ruang sebanyak mungkin dari civil society, khususnya dari masyarakat madani, ide-ide apa yang perlu kita ramu bersama untuk didorong atau akan memberi masukan kepada pemerintah Indonesia untuk dikontribusikan atau yang perlu dilakukan untuk turut menjadi bagian dan dari melindungi, mendukung kawan-kawan di Afghanistan sehingga mereka tidak merasa ditinggal sendiri, gitu. Nah, rencananya besok open mic akan dilakukan jam 1 siang. Nah, jadi sekarang ini kayak seperti memberi peta, memberi penuansaan, gitu ya, supaya kawan-kawan media lebih mendalam punya setting baik dinamika politiknya, keterpautan dengan Indonesia, dan tadi itu ya, seperti apa sebetulnya semangat dari open mic ini. Saya persilahkan kepada Mbak Ruby Khalifah sebagai country representative untuk Aman Indonesia untuk memberikan untuk menghantarkan supaya kita lebih punya knowledge yang lebih komprehensif. 10 menit sampai 15 menit ya. Silakan Mbak Ruby. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yuni. Semoga suara saya bisa didengar dengan jelas ya. Didengar dengan jelas. Nah, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin memberikan apresiasi buat teman-teman media yang bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di konferensi pers kita pada sore hari ini. Open mic adalah salah satu metode yang sedang dikembangkan oleh Aman Indonesia
untuk mendapatkan mendengarkan aspirasi dari banyak perempuan terkait dengan atau merespon isu-isu terkini. Beberapa waktu yang lalu kita juga menggunakan open mic sebagai jembatan untuk menyampaikan concern dan rasa duka kita atas kejadian Makassar, bom Makassar, dan disambut publik dengan sangat baik, dan dari situ kami kemudian dihubungi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan melanjutkan sebuah kerjasama untuk mendorong sebuah sistem perlindungan perempuan dan anak dari radikalisme dan ekstremisme kekerasan di Makassar. Selain juga kita bekerja untuk provinsi-provinsi yang lainnya. Nah, kami merasa bahwa satu persoalan internasional yang terjadi di Afghanistan penting untuk direspon sebagai bagian dari masyarakat sipil, khususnya di gerakan perempuan yang mereka lintas negara, lintas kelas, dan lintas skat-skat golongan, merasa perlu menurut saya untuk merespon secara serius apa yang terjadi di Afghanistan. Tentu teman-teman media sudah mengupdate terkait dengan pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban, dan beberapa waktu yang lalu juru bicara Taliban juga telah memberikan konferensi pers terkait dengan janji untuk memberikan perlindungan dan menghormati hak-hak perempuan akan dijalankan di Afghanistan. Tetapi kemudian ada banyak kejadian-kejadian yang membuat banyak orang dan tentu saja dunia internasional meragukan komitmen dari pemerintahan baru ini, karena beberapa penembakan sudah mulai terjadi di beberapa tempat, terutama cara merespon sejumlah perempuan yang melakukan protes karena persoalan-persoalan yang rumit dan ketidakcocokan antara apa yang dijanjikan dengan apa yang terjadi di lapangan. Janji untuk bisa membawa Afghanistan kepada sebuah situasi yang lebih baik, yang lebih damai, sepertinya akan sulit dipenuhi dalam waktu yang sangat dekat, karena juga kawan-kawan perempuan yang ada di akar rumput juga sudah mulai sangat gelisah merespon ketidakterpenuhannya berbagai macam layanan publik, tutupnya bank, dan masih banyaknya penembakan di mana-mana, serta mobilisasi tentara Taliban yang justru menimbulkan rasa ketidakamanan pada banyak orang, khususnya perempuan dan anak-anak. Pelarangan perempuan untuk aktif di dunia olahraga juga mulai digulirkan, dan tentu ini semakin meresahkan teman-teman perempuan di Afghanistan. Nah, open mic kali ini untuk merespon Afghanistan adalah niatan dan hajatan besar masyarakat sipil Indonesia yang menjadi bagian dari masyarakat sipil dunia untuk tidak tinggal diam, tetapi berusaha mendorong agar pemerintah di tingkat komunitas internasional maupun tentu saja Indonesia dalam konteks ini, salah satunya sebagai negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, kami anggap penting untuk melakukan respon yang sangat strategis. Nah, dalam open mic ini ada dua hal yang ingin kami dorongkan. Yang pertama, kami berharap betul
pemerintah Indonesia melakukan pendekatan maupun intervensi kemanusiaan untuk tetap mendorong agenda perlindungan perempuan dan anak di Afghanistan. Kita tahu persis bahwa secara politik Afghanistan memilih menjadi negara Islam Emirate of Afghanistan. Itu artinya bahwa hukum Islam dengan tafsir Taliban kemungkinan besar akan diterapkan di Afghanistan. Slowly akan ada banyak perubahan-perubahan yang akan dibuat sebagai aturan baru, khususnya akan menyasar perempuan dan anak perempuan dalam hal ini. Apapun pilihan dan apapun bentuk pemerintahan nantinya, tentu kita berharap pemerintah Indonesia tidak memutus diplomasi secara kemanusiaan dengan rakyat Afghanistan. Itu ya, boleh sebentar suaranya lagi? sempat agak menggema sedikit. Oke. Oh Ya, gitu ya. lanjut. Oke. Ya, lanjut. Kami berharap di dalam open mic ini kita mendapatkan banyak masukan untuk pemerintah Indonesia bagaimana nantinya dengan konsep Islamic Emirate of Afghanistan, Indonesia tetap memiliki keinginan melakukan intervensi atas nama bantuan kemanusiaan. Nah, disinilah kami berharap pemerintah Indonesia tidak hanya menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan dengan netral ya. Tapi yang kedua, kami berharap betul di dalam open mic ini akan muncul ide-ide bagaimana gerbong moderasi beragama yang sudah dibangun Indonesia, dihidupi oleh rakyat Indonesia, bisa dibagi dan disebarkan melalui bantuan kemanusiaan yang nantinya akan menjadi bagian dari diplomasi pemerintah Indonesia. Nah, di gerbong moderasi beragama inilah kami berharap betul pemerintah bisa memanfaatkan dan merekognisi peran dari para ulama yang memiliki pemikiran progresif, menjadi bagian dari aktor-aktor yang akan membangun jembatan-jembatan dialog dengan rakyat Afghanistan. Termasuk juga ulama perempuan di Indonesia yang telah memiliki sumbangsih yang banyak, tentu akan harusnya mendapatkan peluang yang besar di pola diplomasi baru Indonesia ke depan. Dan yang terakhir yang ingin saya garis bawahi dalam konteks open mic kita adalah hasil dari open mic ini kita akan tuangkan dalam surat terbuka, akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Luar Negeri. Tujuannya agar suara-suara genuine dari perempuan-perempuan Indonesia ini betul-betul bisa dijadikan aspirasi bagaimana Indonesia menata sikap ke depan berhubungan dengan Afghanistan, khususnya dalam konteks ini adalah rakyat Afghanistan dan terlebih khusus tentu saja perempuan dan anak. Kami berharap kehadiran banyak pihak dari lembaga interfaith maupun dari teman-teman yang bergerak di isu perdamaian, di isu hak-hak perempuan, dan juga teman-teman yang selama ini menggeluti isu resolusi konflik bisa memberikan banyak pengayaan agar ide-ide tentang bagaimana Indonesia bersikap bisa lebih beragam. Dan yang terakhir adalah besok itu juga akan dihadiri oleh perwakilan jaringan global yang selama ini mereka memantau perkembangan Afghanistan. Insya Allah perwakilan Musawah, sebuah jaringan global terkait dengan Islam dan gender juga akan hadir
kemudian ada International Civil Society Network atau ICANN yang selama ini bekerja intensif di Middle East dan juga di Afghanistan, itu juga kemungkinan akan hadir dan Muslim di tingkat global dalam open mic ini. Mudah-mudahan dengan Indonesia menjadi lebih kuat, diplomasi Indonesia menjadi lebih beragam, dan meskipun diplomasi senyap melalui bantuan kemanusiaan, tapi tentu saja tidak menutup kemungkinan Indonesia lebih kuat lagi perspektif gender dan juga perspektif moderasi beragama nanti, sehingga sebuah transformasi di masa depan bisa terjadi di rakyat Afghanistan. Terima kasih, mungkin itu dulu Mbak Yuni. Saya sebagai pancingan, ya. Oke, terima kasih Mbak Ruby. Kita sudah mendapatkan gambaran lebih utuh seperti betapa strategisnya open mic ini dari pengalaman sebelumnya, bahwa dari suara-suara ini dari berbagai elemen, apalagi tadi disebut juga ada international network yang juga akan hadir. Dan itu akan turut memperkaya bagaimana masukan civil society untuk diplomasinya Indonesia, gitu ya. Itu satu. Dan tadi juga Mbak Ruby sudah nyampaikan besok yang akan hadir itu beragam, termasuk yang saya dengar ada Prof. Azra, juga ada sejumlah, ada mantan menteri dan lain sebagainya ya. Moga-moga orang-orang yang berkomitmen akan hadir besok tidak terhalang untuk hadir. Terima kasih Mbak Ruby. Teman-teman media semoga sudah lebih punya gambaran seperti apa besok siang open mic ini. Nah, nanti di akhir setelah 3 narasumber bicara, teman-teman media bisa bertanya, juga silahkan bisa lewat chat. Nah, berikutnya sebentar, Mbak Musda, apakah sudah hadir? Sudah, Ibu. Sudah, Mbak. Oke. Ya, saya sudah hadir, tapi saya di mobil ya Mbak Yuni, nggak bisa buka videonya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Musda. Saya dengar sebetulnya sedang ada situasi yang kurang kondusif karena ada keluarga yang perlu diberi perhatian, tetapi menyempatkan untuk hadir di dalam melingkar di sini, itu penghargaan yang luar biasa. Artinya ini memang dianggap sesuatu hal yang sangat penting. Mbak Musda, kita semua tahu beliau Prof. Musda Mulia, penulis buku-buku yang sangat berharga tentang Islam dan perempuan, juga Bu Musda sekarang menjadi direktur dari Mulia Raya Foundation, gitu ya, yang membuat program-program untuk merawat keindonesiaan dan isu-isu perempuan dengan kacamata yang sangat progresif. Mbak Musda, kami persilahkan untuk menyampaikan sesuatu, dan satu catatan, Mbak Musda ini juga pernah ke Afghanistan, bertemu langsung dengan kelompok-kelompok konservatif, gitu ya. Jadi tentu ini menjadi pengalaman berharga, gitu. Kita berharap Mbak Musda juga melihat apa sih maknanya Afghanistan, transisi Afghanistan seperti ini bagi Indonesia, dan juga kira-kira ide-ide apa yang bisa kita kontribusikan untuk membuat peran Indonesia menjadi lebih konkret dalam merawat women human rights atau perempuan-perempuan di Afghanistan. Silakan Mbak Musda, 10 sampai 15. Terima kasih banyak Mbak Yuni, terima kasih banyak Mbak Ruby dan semua teman-teman yang hadir di sini, dan wal khusus kepada para anggota, para pekerja media kita ya, teman-teman media kita. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sore hari ini untuk membicarakan hal yang sangat-sangat penting, bukan hanya untuk kepentingan para perempuan, tetapi menurut saya itu adalah kepentingan masyarakat ya, bahkan kepentingan seluruh warga dunia. Ada 4 hal ya yang ingin saya sebutkan di sini sebelum saya masuk kepada apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Ruby, apa yang harus dilakukan gitu, karena itu penting sekali di teman-teman media itu mendesak apa yang harus dilakukan. Yang pertama yang ingin saya katakan adalah saya kira teman-teman media
nggak asing lagi ya dengan track record Taliban selama ini. Karena itu kita dalam rangka kita menyikapi ya Afghanistan itu kita mesti melihat track record perjalanan Taliban selama dia didirikan sampai sekarang ini 2021. Jadi sebetulnya sudah lebih dari 25 tahun ya, karena itu berdiri tahun 84, jadi sudah lebih 30 tahun. Jadi track record itu perjalanan sebuah lembaga atau sebuah organisasi itu seharusnya memberikan simbol ya kepada siapapun tentang orang itu seperti apa atau lembaga itu seperti apa. Karena kita melihat Taliban, jadi nggak usah mengatakan loh ini kan Taliban baru berkuasa. Dia sudah pernah berkuasa pada era 1996 sampai 2001. Jadi meskipun singkat ya, tetapi kondisi itu digambarkan oleh teman-teman perempuan dan teman-teman aktivis kemanusiaan bukan hanya di Afghanistan, tetapi juga di seluruh dunia. Kita bisa baca tulisan-tulisan mengenai itu sebagai sebuah sejarah yang amat kelam. Karena itu bagi saya track record Taliban ini membebani ya masyarakat dunia, terutama kita masyarakat Islam, bahwa seolah-olah Islam itu sesuatu yang sangat-sangat memalukan ya, sangat-sangat biadab. Karena itu apa yang dilakukan oleh Taliban itu membebani kita semua ya sebagai manusia, sebagai bangsa dan sebagai umat ya, bahwa Islam itu dicederai atau dinodai ya dengan perilaku, bukan hanya perilaku jahiliyah tetapi perilaku yang sangat-sangat biadab yang pernah dilakukan oleh Taliban. Nah, sekarang ketika Taliban berkuasa, janji Taliban Islamic Emirate of Afghanistan, nama ini juga sudah digunakan pada Taliban jilid pertama yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Itu sebenarnya bukan nama baru ya, karena itu ketika dia berkuasa pada era 1996 sampai 2001 itu adalah nama yang mereka pilih. Taliban juga menggunakan nama itu. Nah, sekarang kita Indonesia saya pikir penting ya mengingatkan mereka ketika mereka menggunakan Islam, gunakanlah Islam dengan nama yang baik ya. Jangan menodai Islam dengan perilaku yang kotor, biadab dan tidak manusiawi. Nah, pemerintah Indonesia itu penting sekali mengingatkan ini, terutama karena Indonesia punya konsep moderasi beragama. Karena itu saya pikir ini adalah waktunya bagi pemerintah Indonesia untuk mengatakan kepada dunia bahwa kami adalah negara yang mayoritas berpenduduk Islam, tetapi kami adalah negara yang membenci semua perilaku biadab, semua perilaku yang tidak manusiawi. Itu penting sekali. Nah, apakah janji-janji Taliban yang disampaikan beberapa hari setelah dia mengumumkan kekuasaannya ini akan kita ikuti? Ya, buat saya nggak percaya. Karena apa? Karena kita melihat sesuatu itu berdasarkan track record seseorang, track record lembaga itu sulit untuk dipercayai. Karena itu bagi saya adalah sudah waktunya ini pemerintah menyiapkan beberapa pikir pokok pikiran yang akan disampaikan ke dunia tentang bagaimana seharusnya Indonesia menyatakan sikapnya bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, adalah negara yang memilih ya konsep moderasi beragama secara moderat. Jadi Islam yang moderat, Islam yang sejuk, Islam yang ramah, Islam yang kompatibel dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang kedua menurut saya itu adalah yang penting sekali bagi kita semua adalah, dan juga kita akan menyuarakan kepada dunia, dan saya berharap pemerintah Indonesia ini tidak setengah-setengah untuk menyuarakannya ini kepada badan-badan dunia, untuk memperhatikan kondisi perempuan, kondisi anak-anak, dan kondisi kelompok-kelompok yang minoritas, terutama kelompok-kelompok agama minoritas. Karena saya sudah mendengar beberapa keluhan ya, bahwa kelompok-kelompok non-Muslim di sana itu sudah mulai dikejar-kejar dan beberapa itu lari ke gunung-gunung. Saya mendengarkan dari beberapa teman, kebetulan kami punya jaringan interface yang memantau bagaimana kondisi penganut non-Muslim yang sekarang sedang berada di bawah kekuasaan Taliban. Nah, saya kira juga ingin saya katakan di sini Perserikatan Bangsa-Bangsa itu cemas dengan hak-hak yang dimiliki perempuan dalam pemerintahan baru Afghanistan yang dibentuk Taliban. Terlebih belum ada anggota kabinet dalam pemerintahan baru dari kalangan perempuan. Nah, perwakilan PBB nih, terutama yang disuarakan oleh Alison Davidian, mengatakan
Taliban telah menyanyiakan kesempatan penting untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa mereka menghormati hak-hak perempuan. Salah satunya dalam politik, mulai dari pelarangan keluar rumah tanpa pasangan atau tanpa muhrim, sehingga pemberhentian dari pekerjaannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Taliban jilid pertama itu berulang pada Taliban sekarang. Taliban melarang perempuan berolahraga karena dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam yang diyakini mereka. Wakil Kepala Komisi Budaya Taliban, Ahmadullah Wasik yang baru-baru ini terpilih, mengatakan olahraga tidak dianggap pantas dan tidak perlu bagi perempuan. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini kan membuat Afghanistan itu menjadi terlihat konyol ya di mata dunia, karena itu kasihan begitu. Karena itu pemerintah Indonesia harus mengingatkan Afghanistan, juga harus mengingatkan dunia untuk bersama-sama mari kita membantu ya warga Afghanistan ini sehingga mereka kembali menjadi bangsa yang beradab ya. Nah, sejumlah perempuan Afghanistan dilaporkan. Nah, ini yang terbaru nih yang saya temukan tentang kondisi perempuan. Sejumlah perempuan Afghanistan dilaporkan dipaksa menikah agar bisa ikut program evakuasi dan kabur dari kekuasaan Taliban. Ya, sumber-sumber dari Al Jazeera mengungkapkan bahwa itu menimpa sejumlah perempuan yang kini sudah ditampung di pusat evakuasi di Uni Emirat Arab. Ini sedih kan? Jadi mereka untuk keluar dari Afghanistan, mereka itu harus menikah dulu. Bahkan para perempuan itu mengaku dipaksa keluarganya menikah atau berangkat dengan pria yang berpura-pura menjadi suami. Sebagian dari mereka bahkan mengaku dipaksa menikah di depan bandara internasional Hamid Karzai. Dalam beberapa kasus, keluarga bahkan rela membayar pria yang memenuhi syarat evakuasi agar mau menikah atau berpura-pura menjadi suami putrinya agar mereka dapat keluar dari Afghanistan. Nah, kondisi ini kan kondisi yang amat-amat menyeramkan. Nah, terakhir saya ingin juga mengingatkan kita semua nih bahwa terus terang ya, di Indonesia ini terdapat 7.490 pengungsi Afghanistan yang mereka itu datang ke Indonesia itu sejak 1996, sejak jilid pertama Taliban berkuasa di sana. Nah, yang menyedihkan kita bahwa beberapa dari pengungsi Afghanistan itu melakukan kekerasan seksual. Jadi ada satu kasus yang pernah saya ikuti, itu yang kasus di rumah susun di Kalibata ya. Jadi pengungsi Afghanistan itu melakukan seksual harassment terhadap penghuni atau penduduk lokal. Karena ini juga penting nih pemerintah untuk lebih memperhatikan, karena betapapun juga Indonesia itu merupakan salah satu negara negara transit ya, sebelum para pengungsi itu mendapatkan tempat yang legal. Nah, sementara ini mereka itu masih menunggu kapan nih kami akan diberangkatkan ke negara tujuan. Karena itu saya pikir pemerintah Indonesia harus lebih memperkuat pembicaraannya dengan UNHCR yang menangani pengungsi sehingga kondisi mereka itu tidak terkatung-katung seperti sekarang. Karena saya mendengarkan beberapa dari ulasan media, ada yang bernama Berezira, nih perempuan itu mengatakan bahwa kami itu kok tidak mendapatkan perlakuan yang nyaman di Indonesia. Ini kan mengerikan juga ketika nanti Indonesia bersuara tentang pentingnya perlindungan perempuan, sementara pengungsi Afghanistan yang ada di Indonesia tidak diperlakukan secara baik-baik, kira-kira begitu. Itu kan sebuah hal yang sangat ironi ya, karena itu mari kita ingat ke pemerintah Indonesia bahwa kamu punya tugas loh dengan 7.490 pengungsi yang ada di Indonesia. Nah, ini juga menarik, ada pernyataan dari Muhammad Ali, saya sudah 9 tahun di Indonesia, tapi kami belum punya kejelasan di sini kemana kami akan dibawa. Dan juga sikap pemerintah yang juga tidak memberikan fasilitas seperti yang dijanjikan ketika kami akan berada di negara transit ini. Nah, terakhir yang saya ingin katakan itu adalah apa yang dikatakan oleh seorang pegiat hak-hak perempuan Afghanistan, Pastana Durrani, itu mengatakan bahwa jangan percaya deh dengan janji-janji Taliban. Kami yang sudah puluhan tahun berada di Afghanistan ya, mereka itu puluhan tahun berjibaku dengan upaya-upaya penegakan hak-hak perempuan. Mereka mengatakan kami sudah kehabisan air mata untuk negara kami. Kami sudah berduka atas kejatuhan Afghanistan sudah sejak lama sekali. Karena itu kami merasakan bahwa keputusasaan kami sudah berada pada puncaknya. Karena itu jangan percaya. Tetapi ya bagaimanapun juga dalam diplomasi Indonesia dengan negara Afghanistan, kami
tetap berharap bahwa pemerintah Indonesia mendesakkan ya. Pertama, bagaimana pemerintah Afghanistan yang baru ini tetap ya bagaimana dia menerapkan prinsip-prinsip Islam yang mengakui hak-hak manusia, bahwa Islam itu adalah agama yang mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Saya kira itu aja Mbak Yuni, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Musda. Mbak Musda sudah memberikan peta terbaru ya, bagaimana situasi perempuan di sana gitu ya, termasuk Mbak Musda memberikan trajektori seperti apa wajah kekuasaan Afghanistan dan juga kebijakannya kepada perempuan, dan Mbak Musda juga menarik ke lebih luas ke kondisi para pengungsi di Indonesia, pengungsi Afghanistan di Indonesia, dan beberapa poin tentang apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dengan sangat clear. Mbak Musda tadi menyampaikan pentingnya mengingatkan Afghanistan untuk tidak mengklaim Islam, tapi sebetulnya Islam yang mencederai keislaman itu sendiri. Yang kedua tadi baik ke Indonesia maupun ke badan-badan UN untuk memberikan perhatian pada isu-isu humanitarian, pada isu perempuan, dan khususnya dimanapun konteksnya. Terima kasih banyak Mbak Musda. Tentu kawan-kawan media punya gambaran ya. Tapi saya akan tanya Mbak Musda. Mbak Musda bisa beberapa menit ke depan masih akan bersama kita? Iya, bisa. Oke, ya udah. Siapa tahu ada pertanyaan dari wartawan. Oke, selanjutnya Mbak Masruka. Mbak Masruka ini kita tahu termasuk salah satu yang mengawal lahirnya Kongres Ulama Perempuan. Beliau dulu juga Komisioner Komnas Perempuan, mantan Ketua Koalisi Perempuan Indonesia yang dari kecil menjadi sangat besar. Nah, Mbak Masruka mungkin Mbak Masruka akan menyampaikan seperti apa suara KUPI atau Harapan Kongres Perempuan Indonesia tentang langkah-langkah apa yang mestinya dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu ya, karena KUPI ini jaringannya sangat luas, dan KUPI nanti Mbak Masruka juga mungkin bisa menyinggung bagaimana KUPI punya pertautan yang cukup kuat dengan perempuan-perempuan di Afghanistan, termasuk memberi input-input yang sangat penting tentang keulamaan, keislaman, isu gender dan Islam dan lain sebagainya. Silakan Mbak Masruka, monggo. Baik, terima kasih Mbak Yunianti Hudzaifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya mewakili Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, sebelum Kongres pernah terjadi perjumpaan dengan teman-teman representasi dari Afghanistan. Kemudian saat Kongres juga ada salah satu wakil, Roya Rahmani, yang hadir sebagai narasumber di Kongres di saat Kongres di seminar internasional. Dan pasca Kongres juga pemerintah Afghanistan mengundang sejumlah ulama perempuan Indonesia hadir ke Afghanistan untuk berbagi bagaimana sejatinya kerja-kerja ulama perempuan, keulamaan perempuan. Jadi kerja-kerja ulama perempuan Indonesia itu ini artinya mereka mau adopsi dan mereka mau lakukan hal yang sama di Afghanistan. Nah, situasi yang disampaikan Mbak Musda maupun Mbak Ruby, saya kira ini situasi yang buruk yang mengabaikan atau menistakan gagasan-gagasan gerakan perempuan di Afghanistan yang menghendaki keadilan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, dalam konteks ini Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia melihat situasi terkini di Afghanistan, menyampaikan prihatin. Saya akan sampaikan sejumlah poin karena ini hasil perbincangan dari kalangan ulama perempuan. Pertama, meminta pemerintah Indonesia untuk kokoh
agar situasi aman, mendialogkan dengan kokoh agar Afghanistan situasi aman, damai dan bersatu segera terwujud di negeri itu. Sebagaimana hasil proses syuro, musyawarah, sebagai berbagai pihak yang terkait, yang dilandasi oleh semangat persaudaraan sesama Muslim, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama anak bangsa, ukhuwah watoniyah, dan persaudaraan sesama manusia, ukhuwah basyariyah. Ini kami harap pemerintah Indonesia bisa mendialogkan situasi ini. Yang kedua, Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia mendukung dan mendorong diwujudkannya syariah Islam dalam tanda petik yang rahmatan lil alamin, yakni syariat yang menjadi rahmah bagi semua makhluk dan semesta, bagi semua warga bangsa, terutama perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya yang sebentar. Karena ini pernyataan, jadi saya harus membaca dengan baik. Syariat yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan sebagai sesama hamba Allah dan sebagai sesama manusia. Sebagaimana penegasan atau misalnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di antaranya dalam surat Ali Imran 1 ayat 195, dan juga bahwa syariah yang memberikan ruang partisipasi yang sama dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan untuk kebaikan, kemaslahatan, dan ketakwaan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Karena sejatinya Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam konteks domestik maupun publik. Sebagaimana disirat dan disuratkan dalam Al-Quran, baik dalam surat At-Taubah, Al-Ma'idah, dan lain-lainnya. Ini dokumen ini saya bagi kepada teman panitia, nanti bisa di-share. Selanjutnya, gitu ya, melihat fakta diskriminasi yang dialami oleh perempuan maupun anak-anak dan kelompok rentan lainnya, ini kami golongkan adalah kelompok mustadafin yang saya kira mereka ini kondisinya belakangan ini dinistakan, maka syariat yang adil mendamaikan, melindungi dan menyetarakan semua manusia sebagaimana sudah dicontohkan dan diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam awal membangun peradaban Islam di Madinah bersama para sahabat dan sahabiat. Artinya ini baik laki-laki, sahabat laki-laki dan sahabat perempuan. Ini bagaimana tidak ada pembedaan. Dan poin berikutnya yang disampaikan oleh Jaringan Kongres Ulama Perempuan adalah mendukung dan siap bekerja sama dengan berbagai pihak dari berbagai latar belakang untuk perlindungan dan pemajuan hak-hak perempuan dan anak, karena Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia meyakini bahwa perempuan dan laki-laki adalah dua sayap peradaban yang harus mengepak dan terbang bersama tanpa boleh tertinggal salah satunya. Jika masyarakat, umat, dan bangsa manapun yang ingin mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan hakiki, kemajuan peradaban bangsa dan negara yang baik serta layak bagi semua dalam rangka rahmah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini bagaimana menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu tidak ada ruang yang dibedakan untuk laki-laki dan perempuan. Perempuan punya akses di ruang publik, punya akses yang sama di pengambilan keputusan dan seterusnya. Ini kita harapkan dan artinya ini harus dimiliki kembali oleh masyarakat Afghanistan, karena sebelum periode ini sejatinya pemerintah Afghanistan telah merencanakan, memimpikan, memastikan agar hadirnya Islam yang berkeadilan sebagai rangka dukungan, gitu ya. Situasi yang ada
sekarang ini di Afghanistan seluruh jaringan ulama perempuan Indonesia melakukan upaya-upaya mendialogkan dengan berbagai kalangan, karena posisi jaringan ulama perempuan, anggota jaringan ulama perempuan Indonesia ada di berbagai ranah, ada yang di ranah pemerintahan, ada yang di parlemen, ada yang di bagian strategis lainnya, dan juga di ranah-ranah kultural. Ini juga kami memberi informasi kepada mereka agar membangun dialog-dialog, dan ini bagaimana memastikan nanti pemerintah Indonesia bisa mendialogkan hal ini dengan baik, dan bagaimana Afghanistan memiliki kehidupan dan situasi yang baik seperti yang dimimpikan, yang tidak ada diskriminasi, keadilan, kekerasan, dan seterusnya. Saya kira itu dari pandangan Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Terima kasih Mbak Yuni. Oke, iya. Terima kasih Mbak Masruka atas poin-poin yang yang sudah dirumuskan oleh KUPI, jaringan KUPI, yang pada dasarnya adalah KUPI ingin tetap merawat, melanjutkan kerjasama yang sudah dirintis oleh sebelumnya. Kemudian yang berikutnya bahwa apa yang terjadi, bahwa dinamika yang ada di Afghanistan itu harus dipastikan peka pada siapa itu yang disebut dengan mustad'afin gitu ya, dan mengembalikan rasa aman perempuan, juga mengembalikan keberadaban dan esensi dari syariah mungkin maksudnya memberi reinterpretasi kepada syariah yang berkeadilan, berkesetaraan gitu ya, yang mensejahterakan, membuat damai gitu ya, dan sehingga mimpi-mimpi dari pemerintahan sebelumnya itu tetap berlanjut gitu. Nah, tadi Mbak Ruka detailnya tadi sudah disampaikan. Terima kasih banyak Mbak Masruka mewakili Jaringan Ulama Perempuan Indonesia. Sekarang jaringannya ada berapa banyak Mbak Masruka? Sekitar hampir di 34 provinsi ada, tetapi memang mereka ini ada yang di perguruan tinggi, ada yang di punya komunitas majelis taklim, ada yang ulama-ulama independen, macam-macam ragamnya. Kalau dulu di kongres pertama yang hadir ada 28 provinsi, tapi ini jaringan ini berkembang, dan saya kira beberapa negara sahabat juga menjadi mitra KUPI di sini. Oke. Kita akan kongres lagi pada tahun 2022. Oke. Terima kasih Mbak Mas Ruka atas atas poin-poin yang sudah disiapkan oleh kawan-kawan KUPI. Nah, sekarang waktunya bagi kawan-kawan media untuk kalau ada pertanyaan, penajaman, klarifikasi, atau bahkan juga ide-ide mewakili media gitu, karena saya juga membaca bahwa freedom of expression juga menjadi problem, kawan-kawan media ada yang dikejar-kejar, dipersekusi gitu ya. Nah, silahkan kawan-kawan media, sekarang waktunya untuk kawan-kawan. Silahkan, saya akan cek di chat apakah ada pertanyaan. Oke. Oke. Ya, apakah ada kawan-kawan media? Halo? Apakah ada pertanyaan? Atau pertanyaannya akan dipertajam besok waktu open mic? Moga-moga ada kesempatan untuk bertanya mungkin langsung juga dengan kawan-kawan yang menyampaikan poin-poin. Kalau tidak ada di chat tadi disampaikan, mungkin kita bisa kalau para narasumber mau menyampaikan hal-hal lain yang tadi mungkin terlewat untuk disampaikan, silahkan. Atau saya mungkin bertanya ke Mbak Musdah. Kalau dalam prediksi Mbak Musdah itu dinamika yang terjadi di Afghanistan itu kira-kira Indonesia
perlu mengkhawatirkan apa gitu ya. Artinya apakah ini akan berdampak memperburuk Indonesia, terutama sekarang ini dengan suburnya radikalisme dan lain sebagainya. Artinya di sini sudah ada pupuk gitu ya, yang dengan situasi ini kita layak khawatirkan bersama gitu misalnya. Jadi selain rekomendasi apa yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia bagi Afghanistan, kira-kira apa yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia juga gitu ya untuk mengkonserv Indonesia yang sejauh ini kita punya human rights dan lain sebagainya. Mungkin Mbak Musdah bisa mengomentari. Halo? Halo? Mbak Musdah? Apakah masih bersama kami? Halo? Iya. Kayaknya nggak ada ya Bu Musda. Teman-teman coba dicek dong, Bu Musda masih ada apa enggak tuh? Sepertinya sudah ini terpental. Oh, terpental. Oh, oke. Atau Mbak Ruby mau menyampaikan sesuatu terkait peta kondisi perempuan di Afghanistan juga sebagai ASEAN Muslim Network, kira-kira kawan-kawan tetangga di jaringan aman sendiri sebetulnya sudah melakukan apa? Siapa tahu ini juga memberi inspirasi bagi gerakan sipil di Indonesia, atau jangan-jangan baru Indonesia gitu ya. Mungkin karena Mbak Ruby cukup jaringan di aman pasti mengikuti dinamikanya. Silakan. Baik. Kalau ada yang mau ya, beberapa tentu saja di jaringan perempuan khususnya yang selama ini mengadvokasi agenda. Sorry ya, Mbak, saya tadi kehilangan sinyal. Iya, dan nyambung lagi. Go on. Mbak Musda bisa duluan. Mbak Musda, tapi tadi sempat mendengar pertanyaan saya? Belum. Oke. Ya, singkatnya begini. Apa yang layak kita khawatirkan dengan kondisi Taliban gitu ya. Jadi supaya kita juga bisa memberi masukan Indonesia perlu melakukan apa untuk Afghanistan, tetapi kira-kira kita dalam konteks Indonesia kita harus bersiap apa sih gitu ya. Jangan-jangan ini justru kayak mengukuhkan kelompok-kelompok radikal di Indonesia bahwa kayak malah menjadi penyemangat gitu ya dengan adanya di Indonesia. Kira-kira transmisi ideologisnya dan lain sebagainya tuh kita layak khawatir atau layak gentar nggak sih Mbak Musdah kira-kira gitu? Bukan hanya layak ya, sudah terjadi ya. Okay. Jadi saya menemukan beberapa laporan ya. Jadi di Bekasi ini ada satu spanduk dengan lambangnya Taliban. Terus di situ tertulis gini, mengutuk NKRI atas penahanan warga Indonesia yang berjuang bersama Taliban. Nah loh, gimana tuh seperti itu kalau sudah muncul nih di beberapa tempat di Indonesia. Jadi saya pikir pemerintah Indonesia ini perlu lebih waspada lagi ya dengan kemenangan Taliban di Afghanistan, karena suasana itu bisa menjadi spirit ya bagi munculnya berbagai gerakan yang selama ini melegalkan kekerasan untuk membenarkan tuntutan-tuntutan mereka. Karena itu apa yang terjadi selama ini, kita sebenarnya sih tidak terlalu marah ya terhadap FPI, terhadap yang lain-lain. Tetapi jika mereka menggunakan kekerasan sebagai pembenaran jalan untuk mencapai tujuan mereka, itu berbahaya. Karena itu namanya main hakim sendiri, dan itu bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Pancasila, dan bertentangan dengan prinsip demokrasi kita. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia. Akibatnya apa? Jadi polisi harus bekerja lebih intens lagi, dan juga Densus kita tentunya, dan kelompok-kelompok yang anti kekerasan di Indonesia ini harus lebih tajam lagi, karena menurut saya metode Taliban yang membenarkan kekerasan untuk pemenangan mencapai tujuan itu menjadi satu metode yang bisa digunakan di berbagai tempat termasuk di Indonesia ini.
Itu aja menurut saya. Sudah ada di beberapa spanduk di berbagai tempat, ini perlu diwaspadai. Iya, oke. Iya, Mbak Musda, terima kasih. Mungkin kira-kira Mbak Musda punya refleksi atau punya catatan apa ya terhadap nama negara yang ya tadi ya Islamic Emirates of Afghanistan gitu ya. Jadi tadi Mbak Musda sudah menyampaikan jangan sampai dia kayak menghijack gitu ya. Menyandra Islam dari versinya Taliban, tetapi untuk konstelasi global atau peta dunia keislaman sendiri, dengan dia ada negara Islam gitu ya di Afghanistan, itu maknanya apa ya bagi kehidupan keberagamaan di level global maupun juga bagi Indonesia gitu. Itu. Halo, Mbak Musda, mental lagi. Mental lagi Mbak kayaknya. Oke, iya. Halo. Oke, mungkin kembali ke Mbak Ruby, nanti ke Mbak Musda lagi. Silakan Mbak Ruby untuk melihat inisiatif CSO di kawasan maupun di dunia lain gitu ya tentang terhadap gerakan perempuan terhadap Afghanistan atau Taliban. Silakan. Begitu Taliban mengumumkan kemenangannya, sebenarnya di tingkat global terjadi konsolidasi yang sangat masif ya, terutama di jaringan yang di mana kami aktif, misalnya di International Civil Society Network atau ICAN. Itu dari dulu mereka memang bekerja untuk transformasi konflik di daerah Middle East ya dan Asia Selatan yang menjadi fokus. Indonesia dan Asia Tenggara meskipun tidak menjadi fokus, tapi lebih ditempatkan sebagai negara yang bisa diambil pembelajaran positifnya. Bagaimana menangani, bagaimana dealing dengan perbedaan dan resolusi konflik, khususnya Indonesia disorot oleh ICAN sebagai pembelajaran yang baik, bagaimana demokrasi dan Islam itu berdampingan secara ideal dan ruang-ruang partisipasi perempuan itu tentu jauh lebih banyak. Nah, di jaringan ICAN yang menjadi fokus adalah evakuasi. Mengapa evakuasi ini sangat penting? Seperti yang disampaikan oleh Ibu Musda tadi, bahwa pada jilid pertama rezim Taliban tahun 1996 sampai 2001, jelas mereka mentarget para aktivis, mentarget kaum intelektual, dan mentarget orang-orang yang dianggap kritis dan dianggap ancaman buat Taliban. Maka dari itu teman-teman internasional dengan berbagai macam upaya kemudian menyelamatkan banyak aktivis perempuan, hakim-hakim perempuan, polisi perempuan, jurnalis perempuan, para orang-orang yang bekerja di UN selama ini itu juga banyak yang kemudian diselamatkan. Meskipun saat ini kita meyakini bahwa kayaknya sulit untuk mempercayai Taliban menerapkan prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin, maka dari itu sebelum mereka ini menjadi target komunitas internasional secara bersama-sama membantu untuk penyelamatan para perempuan pembela HAM ini. Yang kedua yang sedang diinisiasi oleh Aman bersama dengan Asia Democracy Network didukung oleh Action Fund, itu adalah membantu menyalurkan emergency fund buat teman-teman perempuan, aktivis perempuan yang mereka bisa memiliki background profesi yang berbeda-beda. Mengapa emergency fund ini sangat penting? Karena dalam konteks ketika Taliban berkuasa, banyak akses keuangan sangat dibatasi. Bahkan banyak bank yang tutup.
beberapa waktu lalu pengumuman dibukanya bank, sebenarnya tidak dibuka sistem bank secara umum, tetapi lebih diperbolehkan menarik uang dari ATM, yang itu pun dibatasi dan karena rush dari banyak orang yang mengambil, banyak sekali ATM yang kemudian kolaps dan tutup, sehingga emergency fund ini akan membantu mereka. Cuman kendalanya adalah karena sistem transfer bank tidak berjalan, maka sulit sekali untuk menyalurkan ke langsung, sehingga harus memakai cara-cara yang di luar sistem bank. Jadi banyak cara-cara yang dipakai oleh teman-teman. Tapi intinya bahwa kami berusaha untuk hadir dan reach out kawan-kawan yang betul-betul membutuhkan uluran tangan, sehingga mereka bisa bertahan, mereka sebisa mungkin bisa menyelamatkan diri. Yang lain yang dilakukan dunia internasional saat ini di banyak jaringan adalah melobi masing-masing pemerintah di tingkat nasional untuk tidak meninggalkan rakyat Afghanistan. Ketakutan yang luar biasa bisa kita dengar dari banyak aktivis perempuan, karena sampai saat ini hampir banyak negara yang belum mengumumkan posisi politik mereka terhadap Afghanistan. Nah, ini sangat dikhawatirkan bahwa dunia internasional betul-betul withdrawal dari Afghanistan. Apalagi bahwa Taliban betul-betul mengancam dunia internasional agar tidak ikut campur di dalam pemerintahan mereka. Tentu ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan, mengingat bahwa selama ini Taliban Afghanistan itu hidup dari dukungan internasional karena income negaranya sangat kecil sekali. Semua bantuan kemanusiaan dari negara-negara yang disalurkan ke Afghanistan banyak dinikmati oleh rakyat Afghanistan, khususnya dalam rangka mendorongkan agar perempuan mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki. Dalam konteks ini tentu saja dunia internasional cukup berhasil mendorongkan misalnya angka literasi kepada anak-anak perempuan, partisipasi di parlemen, dan keterlibatan banyak perempuan di dalam proses perjanjian damai. Kalau kita lihat terakhir di perundingan damai di Doha, terlihat sekali ada 4 orang perempuan yang hadir di dalamnya, dan itu bagian dari capaian yang didorongkan oleh dunia internasional. Maka dari itu betul-betul melalui open mic ini kami mengajak, justru ingin mengajak masyarakat sipil yang masih belum melakukan respon bersama-sama untuk membuat sebuah momentum agar pemerintah nasional di negara masing-masing betul-betul bisa berkomitmen untuk perlindungan perempuan dan anak di masa mendatang, apapun bentuk negara yang dipilih oleh Taliban. Begitu, Mbak. Iya. Terima kasih Mbak Ruby. Kalimat yang terakhir itu serupa dengan closing statement ya, bahwa seluruh masyarakat sipil atau siapapun untuk mendorong pemerintahnya untuk tidak meninggalkan Afghanistan gitu ya, karena resiliensi di Afghanistan tergantung sebetulnya pada topangan masyarakat internasional. Kurang lebih Mbak Ruby mau menyampaikan itu. Sebetulnya masih pasti ada pertanyaan-pertanyaan penting lain, termasuk bagaimana peran diaspora dan lain sebagainya gitu ya. Juga bentuk-bentuk humanitarian yang seperti apa sih sebetulnya untuk konteks sekarang ini, dengan tadi ya seluruh kondisi yang sudah disampaikan seperti itu dan lain sebagainya. Nah, Mbak Musda apa sudah bersama kami kita lagi? Informasi Bu Musda ternyata sudah ada kegiatan lain. Oke, ya sudah. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Mbak Rukah untuk menyampaikan closing statement, dan kita juga ingin mendengarkan sebetulnya suara-suara dari grassroots, para ulama-ulama grassroots yang ada di pojok-pojok
itu seperti apa ya kegelisahan mereka melihat situasi di Afghanistan, dan juga sebagai KUPI kira-kira closing statement apa yang ingin disampaikan ke kawan-kawan media. Silakan Mbak Ruka. Keprihatinan jaringan ulama perempuan di berbagai ranah gitu ya, baik di komunitas-komunitas yang kalau bahasanya di pelosok-pelosok itu bersuara lewat komunitasnya masing-masing, karena kita juga punya ruang-ruang untuk mendiskusikan bagaimana problem-problem yang dihadapi oleh perempuan, anak-anak di Afghanistan. Jadi kegelisahan ini dirasakan gitu ya oleh jaringan ulama perempuan Indonesia, dan dikhawatirkan situasi ini khawatir merembet ke Indonesia, meskipun sejatinya mereka gitu terus menerus karena situasi ini menjadi tantangan gitu, tantangan dan bisa diambil juga peluang, karena sejatinya jaringan ulama perempuan Indonesia telah punya kerja-kerja bagaimana mendorong gitu ya ulama-ulama perempuan bisa mendialogkan di ranah-ranah publik, termasuk representasi perempuan di dalam ruang pemerintahan, di dalam ruang parlemen, di ruang strategis lainnya, apakah di Majelis Ulama Perempuan Indonesia, di Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah, di Persis, dan seterusnya. Nah, isu-isu perempuan, isu-isu kebangsaan, kalau kita bicara isu kebangsaan artinya tidak menafikan isu perempuan, isu kelompok rentan lainnya, ini menjadi ruang diskusi di komunitas-komunitas mereka. Nah, isu terkait dengan moderasi beragama yang telah lama mereka lakukan di komunitas-komunitas itu, justru dengan situasi yang dialami Afghanistan ini mereka makin kokoh. Bagaimana masuk di dalam kajian-kajian rutin di dalam pesantren, termasuk juga bagaimana ini terintegrasi di dalam sekolah-sekolah madrasah atau kemudian sekolah-sekolah negeri, ini juga didorong oleh sejumlah jaringan ulama perempuan, termasuk saya kira di perguruan tinggi agama Islam ataupun di perguruan tinggi umum. Jadi ruang-ruang ini bagaimana dihadang, karena sejatinya perjuangan ulama perempuan Indonesia agar posisi yang dimiliki perempuan itu setara dengan laki-laki, ini perjuangan panjang. Jangan sampai kandas. Saya kira sejarahnya Muhammadiyah misalnya memberi ruang kepada perempuan secara sama dengan laki-laki juga salah satu perjuangan ulama perempuan yang ada di ruang-ruang di Muhammadiyah, termasuk Nahdlatul Ulama. Saya kira ketika bicara Harokatul Mar'ah fil Islam, harkat martabat perempuan dalam Islam, itu juga salah satu perjuangan tersendiri. Saya pikir ini satu sisi tantangan, tapi satu sisi juga peluang yang bisa digunakan. Oke. Terima kasih Mbak Ruka. Mbak Ruka mewakili jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia menggarisbawahi bahwa para ulama-ulama perempuan bahkan yang di pelosok pun itu sekarang punya perspektif keislaman yang global gitu ya, bahwa dinamika yang terjadi di Afghanistan itu jangan sampai terjadi di Indonesia, sehingga perlu merawat dengan moderasi beragama, Islam-Islam yang moderat, dan juga Islam yang berkeadilan, berkesetaraan. Karena bagi perempuan merdeka di satu konteks gitu ya, belum tentu dia kemudian merdeka sebagai perempuan baik di ranah publik maupun di ranah domestik, terutama di depan interpretasi agama gitu. Terima kasih Mbak Mas Ruka atas poin yang penting. Mbak Ruby, masih ada yang mau disampaikan terkait dengan open mic besok? Kalau tidak ada, saya akan tutup. Saya rasa cukup sih, Mbak. Cukup ya. Oke kawan-kawan. Ya. Cukup selesai. Makasih. Cukup ya. Oke. Terima kasih teman-teman banyak. Besok bergabung di open mic. Oke. Terima kasih Ditunggu atas besok nama, bergabung di open mic. Iya, atas nama Aman Indonesia kita berterima kasih kepada para narasumber, juga berharap kawan-kawan media besok bisa hadir di acara yang sangat penting. Ini adalah wajah Indonesia untuk merawat dunia gitu ya, lewat suara-suara para perempuan, lewat suara-suara civil society. Besok jam 3 sore kawan-kawan jam 1 siang kawan-kawan ditunggu di open mic. Atas nama moderator saya menyampaikan terima kasih kepada kehadiran kawan-kawan semua, baik media maupun kawan-kawan yang hadir sore ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat sore, jaga sehat, jaga Indonesia,
jaga Islam yang moderat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Mbak Yuni. Terima kasih teman-teman media yang meluangkan waktu sampai besok ya. Oke. Mas Ruha, thank you ya. Sama-sama, terima kasih semuanya. Oke. Jaga Mari. sehat semua. Ya. Ya, makasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, para pemerhati.